Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ayo silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu mau ngecek kehadiran dulu ya. Anissa, Hadir. Bella, Bisma. Hadir. Alhamdulillah semua hadir ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, sekarang kita bernyanyi dulu. Yeay. Ibu sudah memberikan lirik lagunya kan? Iya, Udah, Bu. Bu. Ya, jadi itu nada balonku ada 5 dan yang kita ganti adalah lirik lagunya. Sekarang kita bernyanyi ya dengan lirik lagu itu. 1, 2, 3. Bangun ruang ada 5, prisma tabung kerucut, limas dan juga bola beserta bagiannya. Ayo kita belajar, yes! Sifat-sifat bangun ruang, sisi rusuk, titik sudut, dan juga contoh benda. Nah, kira-kira dari lirik lagu yang sudah kita nyanyikan barusan, anak-anak tahu itu tuh kita mau belajar materi apa ya? Kaitan dengan materi kita, benar, bangun ruang. Nah, tentu anak-anak sudah belajar bangun ruang dari kelas 4 ya. Kelas 4 sudah belajar, kelas 5 sudah belajar bangun ruang. Nah, di kelas 6 ini kita akan mengulang bangun ruang itu. Ngerti? Nah, karena anak-anak pernah belajar tentang bangun ruang, Ibu mau nanya, bangun ruang itu apa sih? Ada yang tahu? Ayo coba diingat lagi. Aku Bu Guru. Ya, silahkan Aulia. Benda yang memiliki sisi rusuk dan titik sudut. Ada, benar sekali. Ada lagi? Siapa? Oh, sama ya. Iya. Dari pengertian bangun ruang itu kan ada jenis-jenis bangun ruang nih. Ayo, siapa yang tahu apa saja jenis-jenis bangun ruang? Ayo, angkat tangan yang tahu. Silahkan Anissa, apa jenis-jenis bangun ruang? Bola. Lanjut Aulia, jenis-jenis bangun ruang apa? Prisma. Terus tabung. Ya, semua yang anak-anak sebutkan itu benar sekali. Baik, sekarang coba perhatikan di depan. Di sini sudah ada gambar dari bangun ruang. Ibu akan jelaskan apa sih bangun ruang itu ya. Jadi, bangun ruang itu adalah sebuah benda 3 dimensi di mana memiliki sisi, memiliki rusuk, memiliki titik sudut, dan sisi-sisi yang membatasinya. Mengapa bangun ruang disebut sebagai benda 3 dimensi? Karena dapat dilihat dari semua arah. Melihat pengertian 3 dimensi. 3 dimensi adalah benda yang dapat dilihat dari semua arah, memiliki panjang, lebar, volume. Sama seperti bangun ruang ini. Bangun ruang ini juga dapat dilihat dari semua arah. Ada sisi, ada rusuk, ada titik sudut, dan sisi-sisi yang membatasinya. Nah, ini adalah jenis-jenis dari bangun ruang. Sebenarnya bangun ruang ini ada 2 sisi. Ada sisi datar dan juga sisi lengkung. Sisi datar apa aja? Kalau di situ 5 Bu Guru. Nah, terus coba si Anissa. Prisma Bu Guru. Ya, benar jawaban anak-anak. Jadi dari bangun ruang di depan ini yang termasuk dari sisi datar adalah limas dan prisma. Sisanya adalah sisi
Lengkung. Mengapa ini disebut sebagai sisi datar? Karena memiliki sisi alas berbentuk datar. Lihat bangun ruang, prisma dan juga limas itu sisi alasnya berbentuk datar. Sedangkan bangun ruang lingkaran, tabung dan kerucut memiliki sisi alas berbentuk lingkaran. Nah, dari semua bangun ruang ini, di pertemuan kali ini Ibu hanya membahas 2 bangun ruang, yaitu bangun ruang tabung dan juga bangun ruang kerucut. Untuk bangun ruang yang lainnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita hanya berfokus pada 2 bangun ruang ini saja. Baik, coba sekarang buka bukunya halaman 90 tentang materi bangun ruang tabung dan juga kerucut ya. Dibuka dulu materinya. Di materi itu anak-anak baca materinya tentang bangun ruang tabung dan kerucut ya. Sebelum baca, Ibu akan membagi anak-anak semua menjadi 3 kelompok. Cara kerja kelompoknya seperti apa ya? Jadi cara kerja kelompoknya sekarang anak-anak Ibu bagi, misal dari sini 1, 2, ini kelompok 1, 1, 2, kelompok 2, dan 1, 2, ini kelompok 3. Nah, di buku materinya itu kan ada gambar bangun ruang tabung, tapi di sana ada kaleng biskuit. Mengapa ada kaleng biskuit di sana? Karena menyerupai bangun ruang tabung, Bu Guru. Iya, benar. Jadi kaleng biskuit itu menyerupai bangun ruang Ruang tabung. tabung. Nah, di sana kan setelah anak-anak baca materinya, di sana balik halamannya ke 92. Di sana ada soal tentang bangun ruang tabung. Di sana ada 4 soal, anak-anak jawab ya. Kalau ada yang belum dipahami bisa ditanya ke Ibu Guru ya. Terus selanjutnya di halaman 99 sampai 100 itu ada materi kerucut. Dan di sana ada gambar apa ya? Topi caping petani, Bu Guru. Iya, benar. Nah, setelah anak-anak juga sudah membaca materi tentang kerucut, ada soal di baliknya. Anak-anak jawab ya tentang bangun ruang kerucut itu. Jika ada yang kurang dipahami, anak-anak bisa tanya ke Ibu Guru ya. Bu mau bertanya. Ya Aulia, ada yang tidak dipahami dari soalnya? Ini Bu yang nomor 2. Nomor 2 ini kenapa? Ini kita tulis bentuk tabungnya sama tulis bagian-bagiannya atau gimana? Jadi Aulia ini menggambar dulu bentuk tabungnya seperti apa. Terus nanti dituliskan bagiannya. Misal ini sisinya, ini rusuknya ya. Itu ditentukan sesuai dengan bagian-bagiannya ya. Iya, Bu. Ya, silakan kerjakan. Gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu Guru. Coba sekarang jawab nomor 1. Soalnya bentuk apakah kaleng biskuit itu? Ayo, ada yang bisa menjawab? Bangun ruang apa? Ya? Bentuk tabung, Bu Guru. Ya, benar. Tabung. Soal kedua. Ibu mau sebelah sana, Aulia. Dari bangun ruang tabung tadi itu, bagian-bagiannya apa ya? Apa saja bagian-bagiannya? Tadi kan Ibu minta gambar bangun ruang tabung, terus menuliskan bagian-bagiannya. Apa Aulia? Ini Bu Guru. Bagian-bagiannya ada sisi atas, rusuk, sisi tegak, dan sisi alas. Ya, coba yang lain sekarang. Dari tabung itu, selain kaleng biskuit, ada yang tahu contoh lain dari bangun ruang tabung? Angkat tangan. Ya, apa? Pipa, Bu Guru. Pipa, ya benar pipa. Terus ada lagi? Apa? Kaleng sarden, Bu Guru. Kaleng sarden, benar. Ikan sarden ya, maksudnya kaleng ikan, benar. Itu termasuk contoh dari bangun ruang tabung. Nah, sekarang kita kan udah selesai membahas tentang pertanyaan dari bangun ruang tabung. Sekarang kita buka halaman 99 yang tadi tentang bangun ruang kerucut. Ayo, udah dijawab kan pertanyaannya? Iya. Sekarang pertanyaan nomor 1. Bentuk apakah tepi caping itu? Ada yang tahu? Apa? Berbentuk kerucut, Bu Guru. Iya, bentuk kerucut, benar. Terus anak-anak pernah melihat petani menggunakan topi caping? Pernah, Bu Guru. Ya, pasti semua pernah ya, karena kan
petani ada di sawah, membajak sawah, mungkin anak-anak main ke sawah, melihat petani memakai topi caping. Dia melindungi kepalanya agar tidak langsung terkena terik matahari. Nah, kita kan tadi sudah membahas tentang bangun ruang tabung, bangun ruang kerucut beserta pertanyaan-pertanyaannya. Kita sudah diskusi bersama. Anak-anak kan sudah ibu bagi tadi kan menjadi 3 kelompok. Sekarang ibu akan bermain tebak-tebakan. Jadi di sini ibu punya kantong. Di dalam kantong ini ibu punya 3 clue. Jadi setiap kelompok mengambil 1 clue dari kantong ini. Oke? Ya. Nah, sekarang bisa diambil dari kantong ini 1 clue. Siapa yang mengambil? Iya, Pak Anissa? Oke. Nah, ini kelompok 2. Silahkan mengambil 1 clue-nya. Oke. Ini kelompok 2 ya, sudah mengambil. Ini kelompok 3 mendapatkan clue yang terakhir ya, ini clue-nya. Nah, semua kelompok sudah menerima clue itu ya. Coba sekarang clue-nya dibuka. Sudah dibuka? Ya. Apa? Ini maksudnya apa, Bu Guru? Jadi maksud dari clue itu kan sebuah kata kunci. Jadi sekarang anak-anak beserta kelompoknya itu mendiskusikan tentang kata kunci itu. Contoh ya. Contohnya misal begini. Pengertian bangun ruang. Nah, itu anak-anak diskusikan. Berarti yang didiskusikan adalah pengertian dari bangun ruang itu. Dan semua anggota kelompok menuliskan pengertian bangun ruang, bukan hanya 1, tapi ibu mau semua anggota kelompok juga ikut menulis ya. Mengerti maksud ibu guru? Ngerti, Bu Guru. Nah, untuk cara kerjanya, misal kelompok 1 memberikan clue kepada kelompok 2, kelompok 2 memberikan clue kepada kelompok 3, dan kelompok 3 memberikan clue lagi kepada kelompok 1. Sekarang ibu persilahkan kelompok 1 untuk memberikan clue kepada kelompok 2 ya. Baik, saya akan memberikan clue kepada kelompok 2 sesuai dengan arahan yang sudah diberikan oleh Bu Guru. Prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran disebut apa? Silahkan kelompok 2 menjawab clue dari kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok saya pertama, yaitu jawabannya itu bangun ruang tabung. Ya benar, kelompok 2 benar menjawab clue dari kelompok pertama. Baik, saya akan memberikan clue kepada kelompok 3. Clue-nya itu ini ya. Bangun ini memiliki 3 sisi. Ada 2 sisi lingkaran dan 1 sisi selimut. Lalu memiliki 2 rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Bangun ruang apakah itu? Silahkan kelompok 3 menjawab clue dari kelompok 2. Saya akan menjawab clue dari kelompok 2. Jawabannya adalah bangun ruang tabung. Benar sekali. Baik, saya akan memberikan clue kepada kelompok pertama. Clue-nya yaitu bangun ruang ini memiliki 2 sisi, 1 rusuk dan titik puncak. Bangun ruang apakah itu? Silahkan kelompok 1 menjawab clue dari kelompok 3. Berdasarkan clue kelompok 3, jawabannya adalah bangun ruang kerucut. Benar sekali. Nah, permainan tebak-tebakan kita sudah selesai ya. Jadi, tujuan permainan ini adalah ibu ingin melihat sejauh mana pemahaman anak-anak tentang bangun ruang. Sekarang semua kelompok membuat pertanyaan ya tentang pengertian bangun ruang tabung dan kerucut. Lalu menuliskan sifat-sifatnya. Baik, silahkan kelompok 1 ingin menjelaskan apa pertanyaan yang telah dibuat dan jawabannya juga ya. Bu, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pertanyaan yang telah kami buat mengenai apa sih bangun ruang tabung dan kerucut itu. Yang pertama, bangun ruang tabung akan saya jelaskan, yaitu prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kerucut. Kerucut adalah limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran, Guru. Bagus sekali kelompok 1. Baik, kelompok 3 silahkan menjelaskan apa saja pertanyaannya, lalu apa yang sudah dijawab ya. Baik, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pertanyaan yang telah kami buat mengenai sifat-sifat dari bangun ruang tabung dan bangun ruang kerucut.
Untuk bangun ruang tabung akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan sifat bangun ruang tabung ya Bu Guru. Yang pertama memiliki 3 sisi, yang kedua memiliki 2 rusuk, dan yang ketiga tidak memiliki titik sudut Guru. Dan ada sifat bangun ruang kerucut. Yang pertama memiliki 2 sisi, memiliki 1 rusuk, dan yang terakhir tidak memiliki titik sudut tapi memiliki 1 titik puncak. Kelompok 3 juga bagus ya. Nah, setelah mendengar pertanyaan dari anak-anak semua, jawabannya Ibu senang sekali. Anak-anak sudah memahami ternyata ya bangun ruang, si tabung, dan kerucut. Sekarang Ibu mau semua kelompok menggambar bangun ruang tabung dan kerucut beserta bagian-bagiannya ya. Ibu akan keliling untuk mengamati gambaran anak-anak semua. Gimana anak-anak? Bisa bangun ruangnya, menggambar bangun ruang? Guru. Coba sekarang Ibu mau tahu bangun ruang tabung ini ada berapa sisi ya? Ada 3 Bu Guru. Coba tunjuk. Ini sisi atas, Ya. sisi tegak sama sisi alas. Punya rusuk enggak? Punya Bu Guru. Berapa? 2. Yang mana? Kan rusuknya. Ya. Bu. Terus punya titik sudut apa tidak? Tidak. Tidak, berarti hanya memiliki sisi dan Sisi dan rusuk. rusuk. Anissa, Ibu mau lihat gambar bangun ruang kerucutnya ya. Punya Iya, berapa sisi? Ada 2 sisi Bu Guru. Sisi apa saja? Sisi selimut dan lingkaran. Punya rusuk apa tidak? Punya. Ada Rusuknya? 1 di sini Bu Guru. Iya, benar. Punya titik sudut? Tidak Bu Guru, dia punya titik puncak aja. Benar. Di mana Di titik sini. puncaknya? Iya, benar. Ibu rasa dari gambar-gambar anak-anak tadi, anak-anak sudah memahami ya bangun ruang tabung dan kerucut beserta sifat-sifatnya. Sekarang coba dikerjakan latihan di halaman 104 ya. Di sana ada latihan untuk bangun ruang tabung dan bangun ruang kerucut. Itu bisa didiskusikan dengan teman kelompok. Jadi jika ada yang tidak dimengerti, anak-anak bisa tanyakan ke ibu guru ya, atau bisa didiskusikan dengan kelompok. Ibu akan memperjelas lagi pertanyaan tadi di buku halaman 104 itu. Pertanyaan pertama mengatakan bahwa sebutkan 3 benda yang merupakan tabung tanpa tutup dan sebutkan 3 benda yang merupakan tabung dengan tutup. Jadi anak-anak hanya menyebutkan 3 contoh tabung tanpa tutup, 3 contoh tabung tertutup begitu. Lalu di soal nomor 2-nya, lengkapi titik-titik di bawah ini. Di sana kan ada gambar bangun ruang tabung, terus tabel sebelah ada rusuk, ada sisi, ada bangun. Nah, anak-anak tinggal menuliskan berapa rusuk dari si bangun ruang tabung, berapa sisi dari bangun ruang tabung. Lalu bangun ruang tabung ini termasuk sisi apa? Seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan tentang bangun ruang kerucut. Di sana ada 4 soal. Soal-soalnya itu pasti anak-anak bisa menjawab karena tadi telah didiskusikan dengan teman kelompok dan ibu juga tadi telah menjelaskan di awal pembelajaran. Jadi pertanyaannya, berapakah jumlah sisi pada kerucut ya? Itu nomor 1. Nomor 2-nya, apakah bentuk bangun pada sisi alas kerucut? Alas kerucut itu bentuk bangunnya apa ya? Yang ketiga, apakah kerucut memiliki rusuk? Kalau dia punya rusuk, jumlahnya berapa? Itu dijawab. Dan soal yang terakhir yaitu sebutkan contoh 3 benda yang berbentuk kerucut. Anak-anak menuliskan 3 contoh benda apa saja yang mirip seperti tabung ruang kerucut. Seperti itu ya.
Gimana anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Saya Bu mau bertanya, kenapa bangun ruang kerucut dan bangun ruang limas tidak sama? Padahal bentuknya sama-sama seperti segitiga. Ya, bagus sekali ya pertanyaan Aulia. Ibu akan jelaskan mengapa bangun ruang kerucut tidak sama dengan bangun limas. Padahal mereka hampir sama kayak segitiga gitu ya. Jadi, bangun ruang ini terletak pada sisi alasnya. Tadi di awal sudah Ibu jelaskan, mungkin si Aulia kurang paham atau tidak mendengar ya tadi penjelasan Ibu, jadi Ibu ulang ya. Jadi bangun ruang kerucut sama bangun ruang limas ini sama-sama ujungnya itu berbentuk kerucut, mengerucut maksud Ibu ya. Tetapi kita lihat lagi di alasnya, di bagian alas. Kalau limas ini alasnya sisi datar ya, sedangkan kerucut ini alasnya lingkaran. Jadi perbedaannya di sini. Sama tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa bangun ruang ini dibagi menjadi dua sisi, ada sisi datar dan sisi lingkaran. Ini termasuk sisi datar dan ini termasuk sisi lingkaran. Jadi jelaslah beda antara bangun ruang kerucut dan bangun ruang limas. Bagaimana Aulia, mengerti? Oh begitu, ya ngerti Bu Guru. Nah, karena semua sudah menjawab pertanyaan yang ada di buku latihannya, sekarang Ibu mau kelompok 1 itu menjawab tentang contoh dari tabung ruang tertutup dan tabung ruang terbuka. Masing-masing per orang menjawab ya. Ada 3 Bu Guru bentuk tabung tanpa tutup. Contoh bendanya itu yang pertama pipa, terus gelas sama potongan bambu. Dan contoh benda tabung tertutup yaitu toples, tempat sampah, dan drum. Benar sekali kelompok 1. Contoh yang disebutkan itu benar semua ya. Contoh dari bangun ruang tabung tertutup dan terbuka benar. Untuk kelompok 2, Ibu mau anak-anak menunjukkan tabel yang sudah dijawab tadi ya. Berapa rusuknya, sisinya, dan bangun ruang tabung ini termasuk adalah bangun ruang apa begitu. Jadi dari tabel itu Bu ada yang bangun tabung memiliki 2 rusuk, 3 sisi, dan bangun ruang sisi yang lengkung. Ya, dari tabel itu Ibu melihat jawabannya benar ya. Rusuknya ada 2, sisinya ada 3, dan bangun ruang tabung ini termasuk bangun ruang sisi lengkung sesuai dengan sisi alasnya berbentuk lingkaran. Dan terakhir kelompok 3, Ibu mau menjelaskan tentang bagian-bagian kerucut. Rusuknya ada berapa, sisinya ada berapa, lalu contoh dari kerucut itu ya. Berikan contoh 3 saja untuk kerucut. Dari bangun ruang kerucut memiliki 1 rusuk dan 2 sisi. Dan contoh benda dari bangun ruang kerucut ini seperti topi petani, terus ada kerucut lalu lintas sama corong es krim. Itu Bu Guru. Kelompok 3 benar juga ya. Rusuk dari bangun ruang kerucut itu ada 1 di bagian bawahnya jari-jari ya. Terus sisinya ada 2, ada sisi selimut dan sisi lingkaran. Contohnya juga benar, ada topi petani atau topi caping itu ya. Terus ada, ya benar, traffic cone atau kerucut lalu lintas. Dan yang ketiga bisa juga kayak teropong atau kecorongnya es krim ya. Benar sekali contoh yang diberikan. Terima kasih untuk semua kelompok, Ibu beri apresiasi ya. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Namun sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir tentang bangun ruang. Jadi bangun ruang itu adalah sebuah benda 3 dimensi yang memiliki ruang, isi, volume, dan sisi-sisi yang membatasinya seperti ini. Dan bangun ruang ini tadi sudah Ibu jelaskan, ada bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Ini contoh bangun ruang sisi datar, limas dan prisma. Lalu ini contoh bangun ruang sisi lengkung, ada lingkaran, ada tabung, dan juga ada kerucut. Nah, dari semua bangun ruang ini kita kan membahas hari ini tentang tabung dan kerucut. Nah,
dari tabung. Tabung ini pengertiannya adalah prisma, di mana sisi atas atau atapnya ini dan sisi bawah atau sisi alasnya ini berbentuk lingkaran. Nah, untuk pengertian kerucut, kerucut sendiri adalah limas, di mana sisi alasnya ini berbentuk lingkaran. Untuk contoh dari bangun ruang tabung dan contoh dari bangun ruang kerucut, apa yang anak-anak sampaikan tadi itu benar semua contoh-contohnya ya. Contoh dari bangun ruang tabung ini ada toples, lalu ada kaleng ikan bisa, atau kaleng jajan juga bisa, seperti itu ya. Lalu untuk kerucut contohnya topi petani, lalu topi ulang tahun. Terus ada juga traffic cone atau kerucut lalu lintas, dan masih banyak lagi ya contoh-contoh yang lainnya. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Nah, kita bernyanyi ya untuk menutup pembelajaran kita hari ini biar tetap semangat. Lagunya Time to Go Home. 1, 2, 3. It's time to go home. Let's take your bag, it's time to go home. Goodbye my friend, goodbye my teacher, goodbye all of you, and see you again. Goodbye my friend, goodbye my teacher, goodbye all of you, and see you again. Baik, untuk menutup pembelajaran kita, Ibu mau silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan tutup pembelajarannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.